Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Ajeng, alumni MEORI 2022 dan sekaligus bidan di Kabupaten Jombang. Saat ini saya diberi amanah oleh dosen pembimbing kalian untuk berbagi cerita berbagi pengalaman, berbagi cerita bagaimana kehidupan lahan praktik yang akan kalian hadapi nantinya. Sebelumnya saya mohon izin untuk share materi yang akan saya sampaikan. Nah, ini biodata saya, nama saya Alif Ajeng, tempat tanggal lahirnya Nganjuk, alamat saya Jombang, statusnya belum menikah, dan untuk nomor HP dan email saya sudah tertera ya. Untuk pendidikan sudah tersentuh di situ juga. Saat ini saya akan membahas tentang bagaimana mengenali tanda bahaya pada ibu hamil di masa pandemi COVID-19 ini. Perlu kita ketahui pada saat masa seperti ini kan banyak ya masyarakat awam itu yang mengira tidak perlulah periksa lagi, soalnya kan takut ya pada masa pandemi kayak gini. Bagaimana kita mengatasinya. Nah, sebenarnya kita harus tahu bagaimana cara memahami tentang tanda bahaya itu sendiri. Untuk tanda bahaya sendiri ini memiliki pengertian, yaitu tanda-tanda yang mengindikasikan adanya bahaya yang bisa terjadi selama kehamilan. Nah, untuk tanda bahaya ini jika tidak dilaporkan atau tidak segera terdeteksi dapat menyebabkan kematian pada ibu dan janin. Maka dari itu kita sebagai tenaga kesehatan khususnya bidan ya ini harus memahami penuh bagaimana tanda-tanda bahaya kehamilan itu sendiri dan apa saja cirinya. Dari sini apakah teman-teman atau adik-adik ada yang bisa menyampaikan apakah ciri-ciri atau tanda-tanda tersebut? Nah, pasti bisa kan ya. Nah, ini selanjutnya saya tampilkan beberapa tanda-tandanya. Yang pertama yaitu perdarahan, mual dan muntah berlebihan, kemudian ada sakit kepala yang hebat, nyeri perut hebat, kemudian gerakan janin berkurang, dan ketuban pecah sebelum waktunya. Ini harus dipahami ya. Dan saat kalian sudah memahami ini, pasti akan mengetahui jika terdapat salah satu dari tanda bahaya ibu hamil, kalian harus memberikan penanganan lebih lanjut. Saya berikan penjelasan dari masing-masing tandanya. Yang pertama, perdarahan. Untuk perdarahan ini yaitu keluar darah dari jalan lahir, dapat disertai nyeri atau tidak. Biasanya pada kehamilan muda itu menyebabkan terjadinya abortus atau keguguran, kemudian molahidatidosa atau kehamilan anggur, kemudian kehamilan ektopik atau kehamilan di luar kandungan. Dan untuk kehamilan lanjut ini biasanya karena plasenta previa atau solusio plasenta. Sudah diajari kan tentang ini semua. Selanjutnya ada mual dan muntah yang berlebihan. Untuk mual dan muntah ini terjadi secara terus-menerus dan mengganggu aktivitas. Tahu kan apa negatifnya jika mual muntah yang berlebihan? Jika ibu mual muntah berlebihan, oksigen dan nutrisi ibu akan berkurang dan nantinya akan berbahaya pada bayi, yaitu bayi baru lahir dengan berat rendah. Ya. Selanjutnya, tekanan darah tinggi sekitar lebih dari 140/90. Ini harus diwaspadai. Jadi kalau kalian saat memberikan pemeriksaan, jangan sampai ngasal saat memeriksa tekanan darah ibu, karena tekanan darah ibu ini akan mengindikasikan bahwa ibu preeklamsi hingga eklamsi. Untuk tanda-tandanya yaitu bengkak pada muka, kaki, dan tangan. Ibu juga mengeluh sakit kepala yang hebat. Kemudian ibu juga mengeluh penglihatan kabur. Selanjutnya
ibu merasakan nyeri perut yang hebat. Nyeri perut yang hebat ini biasanya menetap, tidak hilang ketika setelah istirahat, dan akibatnya bisa menyebabkan radang usus buntu, abortus tadi, keguguran, kehamilan ektopik atau di luar kandungan. Selanjutnya, gerakan janin berkurang. Gerakan janin kan bisa dirasakan pada usia kurang dari 20 minggu ya, sekitar 16 minggu juga sudah bisa dirasakan, dan itu gerakannya 3 kali gerakan dalam 1 jam. Namun jika tidak dirasakan selama ini, maka harus diwaspadai. Selanjutnya, ketuban pecah sebelum waktunya. Ketuban pecah ini sebelum persalinan yang diakibatkan rapuhnya selaput membran atau infeksi pada vagina. Untuk resikonya, nantinya ibu akan infeksi ya, dan bayi prematur. Maka dari itu, jika sudah ada tanda-tanda ketuban pecah dini ya, biasanya kan dikenal seperti itu, disebut seperti itu, kita harus segera berikan penanganan yang lebih lanjut. Selanjutnya, apabila ditemukan tanda-tanda tersebut di situasi pandemi ini seperti apa, jangan panik ya, tetap tenang. Jangan, wah ini gimana ya, ini harus gimanain ya gitu. Jangan panik, tetap utamakan keselamatan ibu dan bayinya. Kemudian meminta bantuan, kolaborasi dengan asisten bidan atau bidan desa lainnya atau ke fasilitas kesehatan selanjutnya. Itu kita meminta bantuan bagaimana caranya untuk mengatasi gawat daruratan ini. Selanjutnya segera ke vaskes terdekat dengan mematuhi protokol pencegahan COVID. Dan untuk ini ada beberapa upaya yang dapat dilakukan ibu dalam mencegah gawat daruratan. Kalian bisa mengintervensikan kepada ibu bahwa selama kehamilan ibu dianjurkan untuk memeriksa kehamilan sedini mungkin serta mengenali tanda-tanda baik kehamilan. Jadi saat kalian praktek nanti, kalian waktu pemeriksaan ibu hamil ayah cetak padunya itu harus benar-benar dilihat ini ibunya sehat benar apa enggak, keluhan ibunya ini menjurus ke tanda bahaya atau tidak, seperti itu. Kemudian jangan lupa berikan imunisasi TT. Kemudian intervensikan nutrisi yang sesuai, makan bergizi, gizi seimbang gitu ya. Kemudian istirahat yang cukup dan tidak stres. Berikan intervensi pada ibu untuk tetap istirahat, jangan stres. Berikan pikiran yang rileks, seperti itu. Pasti kalian bisa ya. Terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada yang bisa bertanya atau mungkin ada yang kurang jelas, saya persilahkan. Pertanyaannya bagus sekali ya. Bagaimana cara pencegahan yang dapat dilakukan ibu hamil selama pandemi? Yang pertama, ibu tetap harus sesering mungkin cuci tangan. Boleh pakai sabun atau pakai hand sanitizer. Dan untuk cuci tangan pakai sabun minimal selama 40 detik, dan untuk menggunakan hand sanitizer minimal 20 detik. Selanjutnya, jangan lupa menggunakan masker jika sedang sakit atau sedang bepergian. Selanjutnya, ibu usahakan jangan sering atau menghindari menyentuh mata, hidung, mulut dengan tangan yang belum dicuci. Jadi jangan sampai ibu hamil itu sering-sering mengusap wajah, ngotek-ngotek wajah gitu ya. Kemudian tutup mulut dan hidung jika sedang batuk dan bersin. Biasanya tutup pakai bagian dalam baju atau pakai tisu, sapu tangan, seperti itu ya. Nah, selanjutnya apa yang harus dilakukan
Ibu jika ingin mencegah pada masa pandemi seperti ini, ibu harus menjaga jarak dengan orang setidaknya 1 meter ya. Ini sudah seperti anjuran protokol kesehatan. Selanjutnya, ibu segera mungkin ganti baju, mandi keramas saat tiba di rumah. Kemudian tidak menggunakan kendaraan umum bila periksa ke klinik atau rumah sakit. Kemudian saat ibu ingin periksa tentang kehamilannya, disarankan untuk berdiam diri di rumah dan tidak ke rumah sakit atau tunda dulu periksa. Tapi jika memang ibu sudah waktunya periksa dan ada beberapa keluhan, sebaiknya janjian dulu ya. Soalnya kan sekarang memang beberapa vaskes atau bidan praktek itu memberikan layanan online ya. Nah, seperti itu. Kecuali dalam keadaan darurat seperti ibu punya tadi keluhan-keluhan seperti muntahnya berat, perdarahan, kontraksi, nyeri perut yang hebat, dan tanda-tanda bahaya yang lain. Seperti itu. Sampai di sini, apakah masih ada yang kurang jelas? Baik, sepertinya sudah dimengerti dan saya harap teman-teman semua, adik-adik semua bisa memahami ya. Untuk itu saya berpesan nanti waktu di lahan praktik usahakan berikan kompetensi yang maksimal sesuai apa yang pernah kalian dapatkan. Manfaatkan pengalaman di lahan praktik dan jangan lupa tetap perhatikan etika profesi kalian. Seperti itu. Jangan malu-malu kalau mau bertanya. Jadi apa yang ingin kalian pelajari di lahan praktik nanti, semoga diberikan kelancaran. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.